Anda kembali di Breaking News, Saudara. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran terus meningkat. Amerika Serikat menegaskan negaranya tidak bergantung pada Selat Hormuz karena bisa menjaga ketahanan energinya sendiri. Sementara sebelumnya, Ketua Parlemen Iran menyatakan negaranya tidak akan tinggal diam bila terus mendapat ancaman. Bara konflik Amerika Serikat dan Iran kian memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran akan membayar mahal atas ketegangan yang masih berkecamuk. Trump bahkan sampai mengancam tidak butuh Selat Hormuz. Also, Venezuela is doing better than they've ever done before, too. The big oil companies are going in and they're signing up. We have Chris Wright working on it, Doug Burgum working on it, Scott is working on them, and it's been incredible, actually. It's got serious oil. In fact, if you combine us and Venezuela, we have about 62% of the world's oil market. So we don't need straits, we don't need anything. We don't need the Hormuz Strait, but we do it because we have to do it, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. It's very... Pakistan menawarkan kembali jadi mediator damai Amerika Serikat-Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni pada Selasa 21 Juli menegaskan komitmen itu. Di tengah saling serang dengan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah menerima sejumlah usulan dari mediator. پیشنهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی‌ها به ما واصل شده، بله تایید میشه. Panas dingin hubungan Amerika Serikat-Iran tak lepas dari saling adu kendali di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis bagi distribusi minyak global. Kesepakatan Amerika Serikat-Iran termasuk di Selat Hormuz sangat mempengaruhi kondisi ekonomi, termasuk berpotensi mendorong dunia mencari jalur energi alternatif. Amerika Serikat membuat pernyataan baru dengan menyatakan tidak membutuhkan Selat Hormuz. Padahal selama ini salah satu yang memicu ketegangan dengan Iran adalah ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali menilai konflik akan terus meningkat pasca tewasnya 4 tentara Amerika Serikat. Soal konflik di Timur Tengah AS Iran semakin memanas. Tapi untuk kondisi saat ini, arahnya kemana menurut Anda? Ya, dengan kematian yang terbaru ya, ada 4 tentara Amerika yang tewas. Perlu diingat Mas Ibrahim, kematian tentara bagi pemerintahan Amerika Serikat itu red line biasanya. Itu garis merah yang akan membuat Amerika Serikat akan meningkatkan intensitas serangannya kepada Iran ya. Apalagi ini belum tentu jumlahnya hanya berhenti di 4. Jika kita melihat Iran terus membombardir wilayah Kuwait, wilayah Jordan dan Bahrain dan berhasil membunuh tentara Amerika Serikat, ini tandanya Amerika Serikat itu pertahanan udaranya itu udah jebol sama Iran. Kok bisa sampai tentara Amerika Serikat yang itu ada di beberapa negara Teluk itu berhasil diendus oleh Iran dan berhasil membunuh mereka gitu. Artinya ini yang markas CIA itu ya, Mas Pizarro? Iya, markas CIA, kemudian pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dan lain sebagainya. Artinya Iran tuh kayaknya udah bisa, dia sekarang polanya udah bisa mengidentifikasi di mana saja titik-titik tentara-tentara Amerika Serikat gitu. Karena kalau sampai tentaranya tewas, ini berarti udah serius serangan dari Iran. Dan memang kita ketahui Iran tampaknya udah mulai melakukan serangan cyber gitu. Untuk mengidentifikasi lokasi, tempat, hotel, penginapan di mana pasukan Amerika Serikat berada. Jadi Mas Ibrahim, saya bisa mengatakan pertahanan Amerika Serikat sekarang sudah jebol, berhasil ditembus oleh Iran. Dan ini tampaknya yang membuat Donald Trump naik pitam dan dia berencana untuk melakukan tindakan yang lebih keras lagi kepada Iran. Arahnya kemana? Tampaknya terjebak dalam labirin setan, Mas Ibrahim. Balas serang, terus sampai seperti itu. Sampai kemudian kalau kita lihat ada titik temu di antara mereka. Tapi sayangnya sampai sekarang kedua negara mengambil sikap untuk terus meningkatkan serangan. Tapi kalau Anda baca dari pernyataan Trump soal tadi dibilang tak butuh Selat Hormuz karena ia membanggakan apa yang sudah diperbuat di Venezuela. Apakah itu juga ada indikasi seperti tadi? Ada menurut apa? Saya
Iya, Mas Ibrahim, itu nonsen menurut saya. Tidak Oke. mungkin. Itu hanya cara dia untuk meredam kepanikan masyarakat Amerika Serikat. Untuk kemudian dia terlihat strong, kuat di hadapan para pendukungnya jelang pemilu. Tetapi menurut saya nonsen. Bagaimanapun Amerika Serikat kenapa melakukan terus bombardir pada Iran? Dia ingin mengambil alih Selat Hormuz. Karena dia mengetahui sekarang Iran dalam posisi, Iran sudah mengatakan kalau saya tidak bisa menjual minyak karena serangan dari Amerika Serikat, negara lain pun tidak bisa menjual minyak. Artinya apa? Iran akan menutup Selat Hormuz, akan melakukan tekanan yang sangat kuat kepada Selat Hormuz, dan terbukti dalam beberapa hari terakhir, kapal-kapal dari negara manapun, Mas Ibrahim, kalau kita lihat, bahkan Thailand, itu ditembak oleh Iran gitu. Ini yang membuat Trump itu panik, karena jangan lupa Mas Ibrahim, di internal Amerika Serikat, harga solar itu udah naik. Gitu loh. Ini bukan harga bensin, harga solar yang untuk truk, untuk logistik, untuk pengiriman barang itu sudah naik, yang artinya membuat makanan, kemudian harga pangan di Amerika Serikat juga ikut naik gitu loh. Ini yang menurut saya kemudian akhirnya membuat Donald Trump bukan tidak mungkin akan melakukan intensitas serangan, bahwa dia mengatakan tidak perlu Selat Hormuz. Sekarang alternatif Selat Hormuz ada di mana, Mas Ibrahim? Oke. Akan meningkatkan intensitas serangan, tapi bagaimana dengan kondisi di dalam negerinya? Parlemen sendiri masih membatasi soal proposal tambahan dana perang nih. Sekuat apa Betul. Amerika Serikat ke depannya? Itu dia makanya Mas Ibrahim rencananya Direktur Mossad ini sudah bertemu dengan Direktur CIA. Udah ada pertemuan. Kemungkinan Amerika Serikat dan Israel kembali berkoalisi untuk melakukan serangan kepada Iran. Oke. Seperti itu. Ini menurut saya strategi alternatif yang akan dimainkan oleh Donald Trump tanpa kemudian hanya menjorokkan Amerika Serikat yang berhadapan dengan Iran, dan dia bisa mengaktifkan Israel untuk melakukan serangan dan invasi kepada Iran. Joint operation Apalagi lagi akan dilakukan ya? Nah, Joint operation seperti yang di awal kemungkinan Maret. akan seperti itu. Oke. Nah, Kemungkinan seperti itu karena negara-negara Teluk tidak bisa diandalkan, Mas Ibrahim, untuk melakukan serangan pada Iran. apakah ini akan memperuncing konflik? Karena kita tahu proksi Iran sudah mulai pada bangun, Houthi, Hizbullah. Ini sudah mulai pada bersatu mereka menyerang sekutu AS di Timur Tengah nih. Halo Mas Bizarro. Betul, memang arahnya ke sana gitu. Karena apa? Arahnya akan ke sana, Mas Ibrahim, karena Presiden Iran sudah mengatakan kami akan melakukan serangan yang lebih ofensif, lebih mematikan kepada Amerika Serikat, dan itu tidak mungkin dilakukan hanya dengan Iran, tapi juga mereka akan mengaktifkan sel-sel proksi yang ada di Yaman, yang ada di Libanon, yang ada di Irak. Makanya Perdana Menteri Irak berencana bertemu dengan Menteri Presiden Teheran ini. Karena Irak juga takut ke bawah-bawah ini, Mas Ibrahim, sekarang dalam eskalasi perang. Karena kan ada pemikiran serangan invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat, kita tidak tahu kapan, mungkin setelah pemilu, itu pintu masuknya bisa dilakukan melalui Irak, kayak gitu. Artinya saya kira proksi-proksi Iran sekarang semua sedang berjaga-jaga, bersiap, bahkan Houthi sudah menembak kapal Saudi yang mencoba masuk melalui Laut Merah. Baik. Kalau Anda melihat bagaimana dengan upaya yang dilakukan oleh Pakistan sejauh ini? Sudah ada perwakilan dari Iran yang berbicara langsung dengan Pakistan juga? Iya, Pakistan udah sangat berusaha maksimal ya, Mas Ibrahim, untuk coba menengahi masalah ini. Tetapi problematikanya, kedua negara sudah kehilangan trust-nya untuk masuk ke meja perundingan. Iran sudah mengatakan dia menarik diri dari MOU, dia sudah dikhianati 3 kali, perjanjian